Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita akan masuk di bulan Ramadan. Bulan yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Bulan yang sangat dinantikan oleh kaum muslimin dengan hati yang paling mendalam. Bahkan dahulu para sahabat menantikan Ramadan jauh-jauh hari, sebagaimana yang disampaikan oleh Ma'la bin Fadl rahimahullah ta'ala, bagaimana dahulu para sahabat menyambut Ramadan. Dikatakan bahwasanya dahulu para sahabat berdoa 6 bulan supaya disampaikan usianya ketemu dengan Ramadan. Kemudian nanti pada saat datang Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hari-harinya dipenuhi dengan keberkahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal yang mereka telah lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahulu generasi terbaik itu. Dalam kurun 1 tahunnya, semua kegiatan mereka, semua aktivitas mereka berpusat pada Ramadan. Maka 1 tahun yang mereka miliki terbagi menjadi 2 bagian. Setengah tahunnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur mereka sampai pada bulan Ramadan. Kemudian setengah tahun berikutnya mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengenal generasi terbaik itu dahulu adalah orang-orang yang mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari. Bahkan di setiap waktu yang dimilikinya dalam 1 tahunnya, porosnya ada pada Ramadan. Saking istimewanya Ramadan ini, sampai-sampai kalau datang bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat, menyampaikan kegembiraannya kepada para sahabat supaya menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, karena senangnya kita menyambut Ramadan, bergembiranya kita dengan datangnya bulan Ramadan menunjukkan akan iman kita yang hidup dalam sanubari kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam riwayat hadis riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam bulan Ramadan berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu, setan-setan dikerangkeng. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang kalau kita beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang baginya untuk mendapatkan pahala-pahala di bulan Ramadan, sungguh dia akan terhalang. Masyarul muslimin, inilah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar gembira ini kepada para sahabat. Nabi sampaikan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang istimewa, karena bulan ini di dalamnya Allah turunkan Quran. Dalam 1 tahun 12 bulan yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita 1 bulan yang sangat istimewa. Tentu nama Ramadan dahulu sudah dikenal oleh bangsa Arab dan
Masyarakat pada waktu sudah kenal Ramadan jauh-jauh hari. Tapi Ramadan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena inilah bulan di mana Allah turunkan Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan Quran di dalamnya. Maka bulan yang menjadi pemimpin, menjadi tuan dari semua bulan dalam satu tahun yang kita miliki, bulan Ramadan. Sayyidus syuhur, pemimpin semua bulan yang dimiliki oleh manusia adalah bulan Ramadan. Allah pilih Ramadan karena Allah turunkan Quran di dalamnya. Malam yang terbaik sepanjang tahun yang dimiliki oleh manusia adalah malam Qadar. Karena memang malam tersebut Allah pilih untuk diturunkannya Quran di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam yang berkah. Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan dalam surat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Maka malam yang Allah pilih menjadi malam terbaik, yang kalau kita beribadah di dalamnya, ibadah itu pahalanya berlipat-lipat ganda banyaknya. Malam Qadar Allah pilih karena Allah turunkan Quran di dalamnya. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul yang Allah pilih dari semua manusia di muka bumi ini, menjadi manusia terbaik, pemimpin dari semua para nabi dan rasul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah turunkan kepadanya Quran. Malaikat yang Allah perintahkan untuk menjadi perantara turunnya wahyu, turunnya Quran, menjadi malaikat terbaik, malaikat Jibril, pemimpin dari semua para malaikat. Bahkan tanah di muka bumi ini yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mekah dan Madinah, menjadi tanah suci karena Allah turunkan Quran di dua tempat tersebut. Semua yang kaitannya dengan Quran Allah muliakan, semua yang kaitannya dengan Quran Allah tinggikan derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran, sebagaimana pula Allah menghinakan satu kaum juga dengan Quran. Karena memang semua yang terikat dengan Quran Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka orang yang ingin menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata porosnya ada pada Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Masyarul muslimin, begitulah Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan terbaik dalam satu tahun yang dimiliki oleh manusia karena Allah turunkan Quran di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kalau datang Ramadan, dan Ramadan ini adalah Nabi sifati sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Ramadan sebagai bulan yang berkah. Tentu ada 4 bulan yang lain yang kita kenal dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang disucikan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 3 bulan berturut-turut. Dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab Mudhar. Ini juga bulan yang diistimewakan dalam Islam, bulan yang disucikan dalam Islam. Tapi kalau kita membandingkan antara derajat 4 bulan ini dengan bulan Ramadan, tentu bulan Ramadan lebih utama. Bulan Ramadan lebih tinggi tingkat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 4 bulan suci tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut Ramadan sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Sebagaimana makna berkah adalah subutul khair atau ziyadatul khair wa subutuhu, bertambahnya kebaikan dan menetapnya kebaikan itu di tempat tersebut. Dan begitulah Ramadan. Kalau Ramadan tiba, keberkahan, kebaikan yang melimpah ruah dan menetap di dalamnya kita akan dapati di bulan Ramadan. Betapa tidak, beribadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala dari semua ibadah yang kita kerjakan.
umroh misalnya, yang kalau dilakukan di bulan Ramadan, nilai umroh itu setara dengan pahala haji. Nabi SAW sampaikan, al-umroh fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan setara pahalanya dengan ibadah haji bersamaku. Tentu berbeda antara haji dan umroh secara pelaksanaan, secara ketentuan, kemudian waktu pelaksanaannya berbeda. Secara derajat, kedua ibadah ini memiliki keutamaan. Tapi tentu dari segi keutamaan, maka haji lebih utama, haji memiliki kelebihan yang lebih banyak dibandingkan dengan umroh. Tapi kalau umroh yang dilakukan di bulan Ramadan, karena sebab Ramadan adalah waktu dilipat gandakannya amal ibadah kita, maka berumroh di bulan Ramadan dengan berkah Ramadan, umroh yang dilakukan oleh seorang hamba, nilai pahalanya seperti menjalankan ibadah haji. Demikian pula bagaimana berkahnya Ramadan, kita bisa dapati bahwa dalam satu malam di bulan Ramadan, ada satu malam yang Allah pilih di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir yang kita kenal dengan malam Qadar. Satu malam secara hitungan waktu kurang lebih 7-8 jam. Tapi kalau kita beribadah di dalamnya, meniatkan diri untuk terus beribadah di malam-malam tersebut, barang siapa yang mendapatkan malam Qadar, ketika dia beribadah dan bertepatan dengan malam yang Allah tetapkan sebagai malam Qadar, maka ibadahnya di malam tersebut Allah akan lipat gandakan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun lebih. Masyarul muslimin, ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan bulan berkah, bulan yang dilipat gandakannya amal ibadah kita. Ini menunjukkan akan keberkahan Ramadan. Demikian pula riwayat hadis Nabi SAW, ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa dahulu ada 2 orang sahabat ketika hijrah ke kota Madinah. 2 orang sahabat ini sangat akrab. Kemudian terkenal satu sahabat adalah orang yang ahli ibadah, semangat ibadahnya luar biasa. Adapun satu orang yang lainnya biasa-biasa saja. Tentu dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya. Tapi kalau kita bandingkan 2 orang ini, orang pertama lebih banyak pahala ibadahnya. Bahkan semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan dirinya untuk berjihad fisabilillah, berperang bersama kaum muslimin. Dan pada saat berjihad itulah beliau meninggal dunia, mati syahid di medan perang. Adapun satu sahabat yang lainnya masih dalam kondisi hidup. Meskipun nanti setahun berikutnya sahabat yang kedua ini meninggal dunia. Seorang sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu suatu saat bermimpi, dan di dalam mimpinya itu melihat bahwa ketika orang-orang dimasukkan ke dalam surga, ternyata orang kedua yang lebih panjang secara usianya 1 tahun daripada orang pertama. Meskipun orang kedua ini nampak tidak banyak ibadah yang dikerjakan sebagaimana orang pertama, tapi ternyata orang yang kedua ini lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang kedua. Masyarul muslimin, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya bermimpi ternyata 2 orang ini, orang yang kedua lah yang masuk surga lebih dahulu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Mimma ta'jabun?" Kenapa kalian heran dengan orang yang kedua ini? Bukankah orang yang kedua ini dia masih panjang usianya dibandingkan dengan yang pertama, dan dia mendapati bulan Ramadan, kemudian dia banyak beribadah di dalamnya, dia sholat di bulan Ramadan, dia baca Quran di bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, yang tidak dimiliki waktu ini oleh orang yang pertama. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga lebih dahulu dibandingkan dengan orang pertama. Di antara sebabnya karena dia masih mendapati Ramadan. Dan di dalam Ramadan itu dia beribadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa, dia baca Quran, dia bersujud.
dia melakukan amal-amal soleh yang lain. Ini yang menyebabkan bertemunya dia dengan Ramadan mendapatkan kelipatan pahala yang besar melebihi sahabat yang pertama, sehingga dia bisa masuk surga lebih dahulu dibandingkan dengan orang yang pertama tadi. Dan ini menunjukkan akan berkahnya Ramadan. Kebaikan yang melimpah ruah itu didapati dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, begitulah Nabi SAW. Kalau sudah datang Ramadan, beliau adalah orang yang maksum, orang yang terjaga, tidak menjalankan dosa. Kalaulah ada satu kesalahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW adalah orang yang bersemangat beramal soleh di bulan Ramadan. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kalau sudah masuk Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Para ahli menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dermawan atau ajwad dalam hadis ini tidak hanya sekedar dermawan dalam urusan harta, tapi ajwad atau kedermawanan dalam hadis ini mencakup seluruh kebaikan yang Nabi SAW lakukan. Tidak hanya sekedar Nabi suka berderma, suka berbagi dengan harta yang beliau miliki, tapi kalau sudah masuk Ramadan, semua aktivitas ibadahnya ditingkatkan, semua kebaikannya dilipat gandakan dalam keseharian beliau. Maka Nabi SAW kalau sudah datang Ramadan, lebih banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nanti ketika di 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena inilah bulan yang diketahui oleh para sahabat, yang dikenal sebagai bulan yang banyak kebaikan di dalamnya, melimpah ruah kebaikan di dalamnya. Dan inilah menjadi rahasianya kenapa dahulu generasi terbaik itu selalu meminta dalam skala tahunan mereka, setengah tahun digunakan untuk sampai usianya, untuk berdoa supaya usahanya sampai kembali di bulan Ramadan. Karena mengetahui akan keutamaan yang besar, akan kelebihan-kelebihan yang banyak di bulan Ramadan, pahala yang melimpah ruah di bulan Ramadan. Karena ini adalah bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga menyampaikan akan kabar gembira kalau sudah datang Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Dan ini menunjukkan bahwa mudahnya orang ketika beramal soleh di bulan Ramadan sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit dibuka sehingga tidak ada penghalang antara orang tersebut ketika dinaikkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dikatakan tuftahu fihi abwabu al-jannah. Kalau sudah datang Ramadan, bahkan di awal hari Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Dalam hadis yang disebutkan, pintu-pintu dibuka dan tidak ada yang tertutup. Kita ketahui bahwasanya surga memiliki 8 pintu. Kalau sudah datang Ramadan, masuk awal Ramadan, semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin masuk surga, kemudian dia beramal soleh yang banyak di bulan Ramadan, memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, maka mudah baginya untuk masuk surga. Amalan itulah yang akan mudah mengantarkannya untuk masuk surga, karena pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak masuk ke satu rumah misalnya, kemudian pintunya masih tertutup, pagarnya masih tertutup, sulit bagi kita untuk memasukinya. Tapi kalau sudah dibuka oleh tuan rumah, dibuka oleh pemilik rumah tersebut, kita dipersilakan masuk, mudah bagi kita untuk masuk. Dan peluang kita untuk bisa masuk surga diantaranya ada pada bulan Ramadan. Bahkan sejak awal malam Ramadan tiba, malam yang kedua, malam yang ketiga, dan seterusnya, pintu surga itu terbuka bagi orang yang ingin dan bagi orang yang merindukan dimasukkan dirinya ke dalam surga.
Jamaah dirahmati Allah, di dalam riwayat yang lain disebutkan wa tuftahu fihi abwabur rahmah. Kalau sudah datang Ramadan, maka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dibuka, pintu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dibuka. Dan di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan orang untuk banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Bahkan kemudian pintu rahmat ini atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini terjadi mulai dari awal Ramadan dan seterusnya. Maka dikatakan bahwasanya walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Allah Subhanahu wa taala nanti kata datang Ramadan, bahkan di awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi sejak malam pertama di bulan Ramadan. Maka inilah Ramadan yang malam harinya atau di setiap harinya terkumpul di dalamnya 3 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat di dalamnya, kasih sayangnya. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala sampaikan akan ampunan maghfirahnya bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka inilah 3 hal yang melazimkan kondisi di bulan Ramadan di setiap malam harinya sampai kemudian terakhir. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, kalau dalam setiap hari Ramadan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibebaskannya hamba dari api neraka, menjadi peluang besar bagi hamba yang melakukan ibadah di dalamnya untuk mendapatkan ketiga hal tersebut. Mungkin hari pertama dia tidak mendapatkannya, hari kedua masih berpeluang untuk mendapatkannya, hari ketiga misalnya juga berpeluang untuk mendapatkannya. Maka kalau setiap hari Ramadan menjadi peluang untuk mendapatkan 3 kebaikan tersebut, tiba-tiba seorang hamba keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan apapun kebaikan itu, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan, raghma anfu rajulin, celaka bagi seseorang, man adraka Ramadan, ketika dia mendapati Ramadan, melewati hari-hari Ramadan, walam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadannya yang dijalani sama dengan hari-hari yang lain, tidak ada perubahan dalam hari-hari yang ada kesehariannya. Merasa bahwa Ramadan biasa-biasa saja, sehingga dia tidak pernah menyambutnya dengan ibadah yang banyak. Keluar Ramadan biasa saja, maka tanpa ada ampunan, tanpa ada kasih sayang Allah curahkan kepadanya, bahkan dia tidak terpanggil untuk mendapatkan status sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Inilah kondisi orang yang celaka, mendapati Ramadan, usia yang Allah berikan kepadanya, tapi tidak mendapatkan ampunan ketika dia keluar dari Ramadan. Lebih dari itu, ketika Ramadan datang, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang terbuka. Dan pintu neraka jumlahnya ada 7. Semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terbuka. Maka tentu tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk masuk surga. Kalau kemudian kita berlindung dari dahsyatnya siksa neraka, inilah peluangnya, inilah kesempatannya. Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Mudah bagi kita untuk memasuki pintu surga tersebut. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menyampaikan kabar gembira berikutnya. Kalau datang Ramadan, setan-setan dibelenggu, setan-setan dikerangkeng, wa tughallu fi syayatin, setan-setan dibelenggu, dikerangkeng. Para ahli ilmu menyampaikan penafsiran apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu ini. Apakah kemudian setan dibelenggu, dikerangkeng sehingga dia tidak bisa menggoda manusia satupun? Ternyata kondisi yang kita bisa dapati kalau Ramadan tiba, masih ada orang yang berbuat dosa, bermaksiat, bahkan tidak mau berpuasa. Lalu apa makna setan dibelenggu dalam hadis ini? Setidaknya ada 3 penafsiran, dan ini yang juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Makna yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan setan yang dibelenggu,
ketika datang Ramadan adalah pemimpin-pemimpin setan yang dibelenggu. Dan ini yang Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, maradatus syayatin, yang dibelenggu, yang dipenjara adalah pemimpin-pemimpin setan, para bos-bosnya setan. Tentu kalau bosnya, pemimpinnya, majikannya yang dibelenggu, anak buahnya masih keliaran kemana-mana. Untuk itulah orang yang kalau datang Ramadan kemudian dia masih bergelimang dengan dosa, dia suka berbuat dosa dan maksiat, ini menunjukkan akan selemah-lemahnya iman tersebut. Kenapa? Karena di Ramadan ketika pemimpin jin, pemimpin setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak buahnya yang berkeliaran kemana-mana, dia masih tergoda oleh bujuk rayu setan dan dia kemudian ikut golongan setan ini. Padahal ini yang menggoda masih anak buah. Bagaimana kalau dia digoda oleh pemimpin jin, pemimpin setan tadi? Sungguh dia tidak akan pernah bisa menolak semua bujuk rayu tersebut. Ini menunjukkan akan lemahnya iman bagi orang tersebut. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud dengan setan dibelenggu, maknanya adalah aktivitas setan untuk menggoda manusia sempit atau tidak leluasa sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Karena pada saat datang Ramadan, orang dengan mudahnya menjalankan ibadah. Kalau datang Ramadan, orang bersemangat untuk beribadah. Bahkan tidak hanya puasanya saja yang dikerjakan, ibadah-ibadah sunnah yang lain dia jaga. Dan tidak hanya 1-2 orang, tapi semua umat kaum muslimin berbondong-bondong menyongsong ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan setan sempit geraknya untuk masuk ke dalam jiwa manusia, menggodanya untuk masuk ke jalan mereka. Sempitnya setan untuk menggoda manusia di saat mereka sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain selama Ramadan, ini pertanda setan sedang dibelenggu, dipenjara, tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Adapun penafsiran yang ketiga, kita kenal bahwasanya makhluk yang bisa menggoda manusia dan mengajaknya kepada jalan kemungkaran tentu dari 2 golongan, yaitu dari golongan manusia dan golongan jin. Sebagaimana yang Allah sampaikan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan pujuk rayu untuk melakukan kejelekan dalam dada-dada manusia minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalaulah kemudian Nabi SAW tadi sampaikan dan setan-setan dibelenggu, setan dipenjara, padahal ada dua makhluk yang menjerumuskan orang kepada kesesatan. Yang pertama dari golongan manusia sendiri, yang kedua dari jin. Dan Ramadan tiba, hanya jinnya saja yang dibelenggu. Tentu masih ada manusia yang lain yang kemudian tetap mengajak orang lain untuk berbuat dosa dan maksiat.